Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakan koi dari satu indukan yang sama itu hasilnya atau anakannya itu berbeda-beda. Bisa perbedaan warnanya, bisa perbedaan ukuran, pasti selalu ada perbedaan. Seperti ikan-ikan ini, indukan betinanya siro, indukan betina siro, indukan jantan cagoi tembaga. Tapi ternyata anakannya ada yang cagoi, ada yang siro, ada yang soa, ada yusuri, ada kyutsuri juga. Jadi macam-macam jenisnya, anakannya itu bermacam-macam. Dari anakan itu saya sortir, mungkin videonya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Dari anakan itu saya sortir, tinggal sisa waktu itu 300 ekor anakan. Dari 300 ekor saya masukkan ke kolamnya Mas Teguh di sini ini. Dari 300 susut lagi, proses seleksi alam, ada yang mati dan lain-lain. Masih tinggal beberapa ekor, kurang lebih nggak sampai 200 lah. Dari yang tersisa itu pun ada yang sangat besar, ukurannya bervariasi. Ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil sekali, begitu kecil. Ada yang warnanya sudah bagus, ada yang warnanya biasa saja. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin breeding koi, jangan heran, memang akan menemukan gejala-gejala seperti itu, bahwa ada perbedaan ukuran pada anakan ikan koi. Ada yang besar, ada yang kecil, warnanya juga berbeda, perkembangan warnanya berbeda, perkembangan ukuran tubuhnya juga berbeda. Nah, ini bisa kita lihat ikan koi di tempatnya Mas Teguh ini hasil indukan yang sama tapi ukurannya berbeda-beda. Ini anakan dari satu indukan betina siro dan jantan cagoi, dan anakannya ukurannya berbeda-beda. Malah lebih banyak uksurinya, lebih banyak yusuri daripada siro. Harusnya kan indukan betina siro kan harusnya anaknya banyak sironya, tapi ternyata sironya malah sedikit, lebih banyak yusuri. Nah, anakan ini pada indukannya tidak ada yusurinya, tapi bisa muncul yusuri, mungkin dari kakeknya. Jadi dari indukan yang saya pakai itu mungkin memang dulu yusuri atau soa, jadi bisa menurunkan warna-warna seperti ini. Dan ini ukurannya sangat bervariasi, sangat berbeda-beda. Ini bisa dilihat ada yang kecil sekali, yang lain sudah besar. Itu yang lain besar-besar, tapi ada yang kecil. Ini contohnya yang kecil sekali ini sangat kecil. Ini satu indukan tapi ukurannya berbeda. Ini sangat kecil sekali, mungkin ini 5 cm ya, ini 5 cm ini, seperti ini. Dan ini ada kurang lebih mungkin 10 ekoran yang seperti ini. Padahal beberapa yang lainnya sudah
banyak sekali yang sudah besar-besar. Nampak itu soa. Bisa dilihat ini besar sekali. Ini yang ke depan mau saya jadikan indukan, kurang lebih hampir 30 cm. Padahal ini kan satu indukan dengan yang tadi sama, satu indukan. Tapi ini sangat besar, sedangkan yang tadi sangat kecil. Jadi ukurannya berbeda. Ini contoh. Contoh ada yang kecil-kecil. Sama seukuran yang tadi, suri. Padahal ini satu indukan dengan yang tadi. Tapi ini ukurannya sekecil ini. Ada beberapa ini kurang lebih mungkin 10 ekoran yang kecil-kecil. Ada 10 ekoran. Jadi dulu itu sudah saya sortir. Saya sortir dari ukuran dari warna saya sortir. Jadi dulu kan memang sengaja saya tidak ambil yang polosan. Jadi memang saya niatkan membesarkan atau memelihara koi yang pattern. Jadi untuk yang polosan memang saya buang, saya lepaskan. Terus juga saya sortir, selain dari warnanya saya sortir untuk ukuran juga. Jadi waktu itu yang besar-besar saya sendirikan, saya masukkan ke kolam ini. Tapi ternyata yang besar-besar itu pun di kemudian hari ada yang kecil seperti tadi. Padahal dulu waktu anakan itu pun sudah saya ambil yang warna dulu, terus ukuran besar kecilnya itu ternyata juga di kemudian harinya masih ada selisih, ada gap antara satu dengan yang lainnya, itu ada gap. Jadi memang ada yang memang sangat besar sekali, ada yang sedang, ada yang memang tidak tumbuh. Saya rasa kok pertumbuhannya sangat lambat. Jadi buat teman-teman yang mulai breeder pemula, breeder kelas rumahan mungkin seperti saya ini, jangan heran, atau mungkin bagi jenengan yang sedang belajar, jangan heran kalau menemukan kejadian anakan ikan koinya mungkin warnanya tidak sesuai dengan indukannya. Itu yang pertama. Karena yang terjadi di tempat saya pun juga seperti itu. Betina siro jantan cagoi, tapi anaknya banyak hiu curi dan banyak soanya, ada soanya. Sironya malah ini hanya 1-2 aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan heran kalau anakannya itu nanti ukurannya selisihnya jauh. Jadi ada yang sangat besar sekali, ada yang kecil, yang tidak besar, itu memang seperti itu. Jangan heran, memang kita akan menemukan kejadian seperti itu. Dan dari ribuan anakan itu tidak semuanya jadi bagus. Mungkin ada yang berpikiran, wah nanti ribuan jadi bagus semua. Kalau polosan mungkin bagus semua. Tapi seperti yang telah saya sampaikan dulu, harga jual untuk polosan itu kan tidak semahal seperti pattern. Jadi saya memang tidak fokus di koi polosan.
bukan berarti saya anti ikan polosan, enggak, saya enggak anti, saya tetap suka ikan polosan, tapi untuk sisi bisnis saya merasa kok untuk saya pribadi kok saya belum berani untuk terjun di polosan itu, karena orang juga beli biasanya satu kolam polosannya hanya berapa ekor saja, tidak banyak. Beda dengan pattern, karena sama-sama sironya itu siro satu dengan yang lain berbeda, sama-sama soanya, soa satu dengan soa yang lain polanya berbeda. Beda lagi kalau polosan satu dengan yang lain pasti sama. Jadi seringkali penghobi itu beli ikan koi kalau polosan hanya beberapa ekor saja, tidak banyak. Apa namanya ini? Volume. Jadi aku mau tekan itu mau. Jadi satu dengan yang lain berbeda. Kalau ikan polosan itu seringkali penghobi belinya cuman beberapa ekor saja, tidak banyak. Sedangkan untuk koi pola itu seringkali belinya banyak karena jenisnya sama, biasanya polanya berbeda, jadi orang beli banyak. Nah itu kan pengaruh untuk urusan usaha seperti saya ini kan, itu tentu menjadi pertimbangan juga. Kalau nanti saya polosan jualnya susah juga pengaruh. Beda kalau koi pattern itu, mengapa saya mengambil koi pattern. Nah ketika jenengan memijahkan atau membudidayakan koi pattern seperti yang saya sampaikan tadi, tidak usah kaget karena nanti Anda akan menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan di anakan, dan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin sampai di sini video kali ini, karena saya lama tidak muncul di YouTube ya, jadi memang saya terhambat di waktu, dan ini mumpung ada waktu luang, jadi saya sempatkan untuk buat video. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.